Baik, selamat siang Bapak dosen. Nama lengkap saya Mariano Laurencio Jeprinski. Saya kelas B jurusan Sosiologi. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang aktivisme pengasingan. Poin yang pertama yaitu tentang varietas pengasingan. Pengasingan adalah institusi politik kediktatoran. Orang buangan dipaksa dari rumah ke lokasi di mana pemerintah mereka berpikir mereka tidak dapat menimbulkan tantangan. Pengasingan bukanlah pilihan. Itu dapat memiliki efek struktural baik bagi mereka yang diasingkan dan bagi mereka yang tertinggal. Pemindahan paksa dari dalam negeri ke luar negeri bisa menjadi traumatis dan pengalaman yang mengubah hidup. Sama halnya, penghapusan politik lawan dapat memiliki dampak besar pada jalannya perkembangan politik di negara non-demokrasi atau negara demokratis. Sementara aktivisme sangat terkait dengan pengasingan dan merupakan tema yang kuat di keduanya, dan lebih banyak perawatan sastra dari subjek, wawasan kontemporer, dan teori gerakan sosial hampir tidak dieksploitasi dalam melengkapi ilmu pengetahuan sosial dan penjelasan untuk kondisi pembuangan. Selanjutnya yaitu mendefinisikan pengasingan. Tujuan pada bagian ini ada dua, yaitu yang pertama tentang membahas secara kritis definisi pro pengasingan, dan yang kedua untuk beradaptasi dari praktik terbaik yang ada definisinya sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari mendefinisikan konsep adalah untuk menetapkan kasus empiris yang mereka terapkan. Semua definisi tentu mengecualikan kasus-kasus tertentu secara sah dan dapat dikemas oleh kalimat yang dimaksud. Pengecualian ini adalah prosedur analitis yang diperlukan untuk menentukan ruang lingkup generalisasi yang diizinkan. Sosiolog telah menganggap orang buangan sebagai penyimpangan sosial, dan psikolog dan sarjana hukum keduanya memperlakukan orang buangan sebagai varian pengungsi. Aktivisme orang buangan cukup penting untuk menjamin definisi khusus untuk analisis ilmu politik. Pengasingan adalah cara modern untuk menggambarkan praktik kuno. Sebagai sinonim dekatnya adalah diaspora. Diaspora dapat dipahami sebagai orang dengan asal kebangsaan yang sama yang menganggap diri mereka sendiri atau dianggap oleh orang lain sebagai calon anggota komunitas nasional negara asal mereka. Status yang dipegang terlepas dari lokasi geografis dan status kewarganegaraan mereka di luar tanah nasional mereka. Roniger mendefinisikan pengasingan sebagai mekanisme eksklusi institusional bukan satu-satunya di mana seseorang terlibat dalam politik dan kehidupan publik atau dianggap oleh pemegang kekuasaan seperti dipaksa atau ditekan untuk meninggalkan negara asalnya atau tempat tinggalnya, tidak dapat kembali sampai terjadi perubahan keadaan politik. Poin yang kedua yaitu aktivisme dalam konteks. Kudeta Nasser pada tahun 1952 menutup peluang politik bagi para aktivis dan memulai proses desertifikasi yang mendorong para berusaha menciptakan peluang mereka sendiri ke pinggiran sampai ke tingkat akhir pengasingan di era modern. Para aktivis mengirimkan bukti untuk menunjukkan bahwa ideologi yang mendasari keputusan sertifikasi dibawa ke Mesir oleh penjajah Inggris. Di Mesir diduduki oleh pasukan Inggris pada tahun 1882. Pemerintahan kolonial menggabungkan kecurigaan massa dengan keyakinan bahwa mereka kurang kapasitas untuk mengubah keadaan material dan bawahan mereka status politik. Menurut administrator Inggris Alfred Milner, orang-orang Mesir tunduk dan baik hati. Mereka adalah bangsa budak yang tunduk, tidak hanya kehilangan sisa-sisa institusi liberal, tetapi tanpa percikan semangat kebebasan.
Mesir membutuhkan aturan Eropa dan reformasi pendudukan militer Inggris. Milner menyarankan telah berhasil membawa revolusi dalam kehidupan mereka dalam bentuk institusi administrasi baru. Selanjutnya, kekuatan politik di Mesir. Mesir terletak di utara benua Afrika di sepanjang pantai Laut Tengah dan Laut Nean. Di sebelah barat, Mesir berbatasan langsung dengan Libya dan ke selatan berbatasan langsung dengan lurusnya Sudan Utara. Ketetapan garis-garis ini di pasir adalah pengingat keputusan yang diambil oleh penjajah imperialis di masa lalu yang begitu jauh. Di sebelah timur, Mesir berbatasan dengan jalur Gaza, Israel, Palestina, dan bagian wilayah yang lebih bermasalah. Sebagian besar sisa tanah Mesir tidak berpenghuni, ditutupi dengan gurun yang tidak ramah dan tidak dapat ditanami. Hanya medan yang cocok untuk para bandit. Permusuhan dari medan ini menyebabkan kelebihan populasi relatif kota-kota Mesir karena lebih dari 43% orang Mesir adalah penduduk kota. Pada awal tahun 2011, 80.471.869 di Mesir. Mereka sebagian besar orang Arab dengan presentasi 99,6%. Sebagian besar dengan presentasi 90% adalah Muslim Sunni, dengan kelompok besar berikutnya adalah Kristen Koptik dengan presentasi 9%. Dalam budayanya yang sangat terdepolitisasi, agama adalah indikator utama perpecahan dalam masyarakat. Sejarah politik Mesir pada abad ke-20 merupakan salah satu konsolidasi dari peluang politik di tangan elit terpilih. Kontrol militer atas pemerintah dijamin melalui undang-undang darurat secara efektif melarang politik oposisi dikombinasikan dengan serangkaian badan partisipatif yang unik secara efektif dirancang untuk mengontrol dan mendepolitisasi partisipasi politik terlebih dahulu dan kemudian menghargai rampasan kediktatoran kepada calon penantang. Selanjutnya yaitu perwira bebas. Pada tengah malam tanggal 22 Juli 1952, Free Officer atau FO memutuskan penantian mereka telah berakhir. Sekitar 3.000 tentara ditambah 200 perwira menguasai markas dasar mereka Angkatan Darat di Abbasiyah. Kepala Staf Angkatan Darat ditangkap. Sementara itu, pemerintah yang berada di Iskandaria, pasukan FO menduduki markas tentara, semua bandara, fasilitas penyiaran dan telekomunikasi, dan semua jalan dan jembatan utama di Kairo. Pukul 7 pagi pada tanggal 23 Juli, Anwar Sadat membaca pengumuman pengambil alihan di radio Mesir. Pada pukul 4 pagi pada tanggal 23 Juli, FO telah menguasai angkatan bersenjata. Mereka membentuk eksekutif inti, Dewan Komando Revolusi atau RCC, yang bekerja secara rahasia dengan pengacara simpatik untuk memaksa turun tahta raja. Ada perselisihan di antara para perwira tentang apakah raja seharusnya dieksekusi atau diasingkan, dan mayoritas menyukai pengasingan untuk mengulur waktu untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu tentang militer Mesir. Selain tahun-tahun revolusioner pada 2011 sampai 2013, militer Mesir telah berhasil mempertahankan kontrol eksekutif pemerintah sejak saat itu. Selama bertahun-tahun, militer menyediakan setiap presiden Mesir dan mayoritas pengambil keputusan. Karena manuver politik dan konsolidasi kekuasaannya sendiri, Nasser bahkan benar-benar membubarkan RCC setelah menyingkirkan saingannya. Dua presiden Mesir pertama pasca kudeta, keduanya adalah anggota RCC. Nasser pernah menjadi perwira dan Sadat pernah menjadi kolonel. Tentara Mesir modern sebagian besar dikelola oleh wajib militer.
Sekian penjelasan materi dari saya dan terima kasih.